Hari ke-8 Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristen dengan tema Menanti Kerajaan dan Kehidupan yang akan datang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saudari-saudaraku umat Kristiani, umat Kristen apapun denominasinya, kita diajak untuk berdoa demi persatuan dan kesatuan kita. Bersatu dalam keberagaman, dalam cinta kasih, bukan untuk perpecahan, bukan karena kebencian dan dendam, tetapi dalam paradigma yang positif, saling menghargai, saling mengasihi, seperti yang didoakan Yesus sendiri, agar kita bersatu. Mari kita renungkan bahan-bahan Pekan Doa Sedunia pada hari ini. Hari ke-8 Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristen dengan tema Menanti Kerajaan dan Kehidupan yang akan datang. Kita akan membaca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita. Yang pertama dari kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur dikutip dari Mazmur 85 ayat 8, dilanjutkan ayat 10 sampai 12. "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin." Kita membaca Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 40. "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari pesta perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini dikutip dari Ishak dari Ninive yang hidup pada abad ke-7 dari koleksi pertama nomor 43. Siapapun yang hidup dalam cinta dalam ciptaan ini akan menghirup kehidupan yang berasal dari Tuhan. Saat masih di dunia ini, dia menghirup udara kelahiran kembali. Di udara ini, orang-orang benar akan bersukacita atas kebangkitan. Cinta adalah kerajaannya. Tuhan kita secara mistik berjanji kepada para murid bahwa mereka akan makan dalam kerajaannya. Kamu harus makan dan minum di meja kerajaanku. Apa yang harus mereka makan jika bukan cinta? Cinta saja sudah cukup untuk memberi makan sang mempelai, makanan dan minuman. Inilah anggur yang menyenangkan hati manusia. Berbahagialah dia yang meminum anggur ini. Pertanyaan refleksi untuk kita. Kasih akan menjadi realitas kerajaan Allah. Tindakan nyata amal mewujudkan kerajaan ini hadir dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukannya? Hidup dalam pengharapan akan kerajaan Allah dapat kita wujudkan melalui tanda-tanda untuk menyambut kedatangan kerajaan Kristus di dunia. Bagaimana kita menghadirkan tanda-tanda itu? Kita dipanggil untuk bersiap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya? Marilah kita berdoa. Ya Allah, datangkanlah segera hari-Mu yang besar, agung dan mulia itu. Dalam kegelapan kami, banyak di antara kami tak lagi berani berharap. Lindungilah dan jagalah api iman di hati kami orang yang lemah dan menderita ini. Semoga gereja menjadi pewarta setia kemenangan Kristus Putra-Mu atas kematian dan mercusuar harapan akan kedatangannya kembali dalam kejayaan. Dialah yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristen. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya, semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damaiku kutinggalkan bagimu,
damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan iman kepercayaan umatmu, dan berilah kami damai sejahtera serta persatuan sesuai kehendakmu. Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat memasuki pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.